Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Dan Bu Vera sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Gini Bu Dahlia, berkaitan sama supervisi akademis yang kita lakukan. Ya. Kira-kira kapan ya waktunya Bu Dahlia bisa? Oh, kalau waktunya mungkin besok siang bisa Bu? Besok bisa ya? Iya, besok Oke. siang. Jadi Bu Dahlia, untuk besok itu supervisinya kira-kira materi apa yang mau dibawa? Kalau besok materinya adalah tentang artikel. Bukan artikel ya, dalam bahasa dalam Jerman bahasa ya. Jerman. Iya. Iya. Kira-kira nanti dalam proses pembelajaran itu apa yang mau dicapai Bu Dahlia? Tujuan pembelajarannya untuk materi besok yang akan saya sampaikan adalah siswa minimal bisa mengklasifikasikan atau membedakan jenis artikel dalam bahasa Jerman. Dan mereka mampu nantinya menyebutkan benda-benda sesuai dengan klasifikasi artikelnya. Benda-benda yang ada di dalam ruangannya lah minimal. Kira-kira medianya apa aja yang akan digunakan? Media pembelajarannya saya akan menggunakan Infocus, kemudian LKPD, membantu tugas juga, kemudian Infocus dan video pembelajaran juga. Jadi udah cukup lengkap ya, Iya ya. Kira-kira jenis penilaiannya juga udah Bu siapkan tadi ya, Iya. LKPD ya. Kalau penilaiannya nanti ada 3 Bu, penilaian itulah 3 ya, penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Iya. Oke Bu Dahlia, kalau gitu kita ketemu lagi besok ya. Dan saya mau lihat sebentar, mana tahu nanti Bu Dahlia malah bisa memberi masukan bagi saya juga ini ketika memberikan materi ya. Oke Bu, ya. Oke, saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Bu Vera karena istilahnya dari sini saya juga bisa mendapatkan feedback ya atau masukan dari Bu Vera bagaimana cara atau tampilan saya mengajar di dalam kelas besok. Iya boleh. Jadi kita ketemu lagi besok ya. Oke, Bu Vera. Saat. Wigates. Welcome in heute. Sebelum kita mulai, saya mau absensi dulu ya. Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Muhammad Nofrianta ya. Oke, selain itu hadir semua? Oke. Nah, hari ini kita akan masuk tentang pelajaran baru yaitu tentang artikel ya. Pernah dengar artikel pastinya ya? Nah, oke. Nah, apa tujuannya dari pembelajaran ini? Dalam pembelajaran ini diharapkan kalian mampu untuk mengklasifikasikan atau membedakan artikel dalam bahasa Jerman dan menggunakannya dengan baik ke dalam kalimat. Contohnya, misalnya kalau misalnya saya bilang das Buch ya. Nah, kalian pasti udah tahu das Buch. Was bedeutet das Buch? Apa arti das Buch? Buku. Oke, jadi kalau misalnya saya bilang das Buch, kalian bisa menggunakannya dalam kalimat. Misalnya, saya punya sebuah buku. Wie sagt man auf Deutsch? Bagaimana bilangnya? Punya apa? Habe ein Buch. Oke, ich habe ein Buch. Nah, yang tadinya awalnya das Buch menjadi sebuah kalimat ich habe ein Buch. Oke. Nah, coba perhatikan di sini das dengan ein. Nah, das dengan ein inilah yang disebut dengan artikel dalam bahasa Jerman. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan artikel itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu ada namanya bestimmte Artikel. Bestimmte Artikel. Dan yang kedua itu namanya unbestimmte Artikel. Nah, dari kedua artikel ini yang tadi saya bilang contohnya das Buch sama ein Buch. Kira-kira yang mana yang masuk
lihat. Das Buch atau ein Buch? Yang bestimmte. Kira-kira das Buch atau ein Buch? Saya tanya. Ein Buch. Tapi sayangnya salah ya. Yang termasuk bestimmte artikel namanya udah bestim. Bestim itu artinya tentu. Jadi bestimmte artikel itu adalah artikel yang memang udah melekat atau tertentu pada kata benda. Jadi artikel ini hubungannya sangat erat dengan semua kata benda dalam bahasa Jerman. Misalnya kita mau bilang meja, kursi, lemari, jendela. Nah, itu erat kaitannya dengan artikel. Kalau bestimmte artikel, kalian yang udah pasti sebelumnya kita walaupun belum saya jelaskan sepenuhnya pasti udah tahu ya apa aja artikel. Selain das apa? Der, das, die. Nah, ini untuk bentuk singular atau kata bendanya satu atau tunggal. Sedangkan untuk bentuk plural dia semuanya ini berubah menjadi artikelnya apa? Di ya. Di. Oke. Nah, di. Contoh misalnya saya ambil contoh ya. Cuma feel ya. Ini singular, ini plural. Misalnya bendanya apa? Coba sebutkan satu. Apa? Meja. Oke, der Tisch ya. Der Tisch. Nah, yang tadinya singularnya der, artikel dia ditambah dengan akhiran e. Kata bendanya berubah mendapatkan akhiran e. Oke, kemudian misalnya apalagi tadi tuh misalnya yang untuk artikel das. Itu artikel yang cocok apa? Der, das atau di? Ya, untuk menurut kita ya, dalam bahasa kita kalau perempuan itu pasti feminin. Nah, tapi dalam bahasa Jerman untuk artikel Mädchen atau anak perempuan itu artikelnya adalah das, ya. Jadi bukan di, paham ya? Nah, makanya ada pengecualian saya bilang tidak semua yang menurut kita itu artikelnya cocok di, dia untuk di. Nah, kemudian unbestimmte artikel di sini contohnya adalah ein yang tadinya der berubah menjadi ein. Contohnya man, ein man. Kind, das Kind berubah menjadi ein Kind. Frau, die Frau berubah menjadi eine Frau. Sekarang kita lihat di sini. Kalau menurut gambarnya, ini adalah di Tasche. Gunaan dari kapan kita gunakan bestimmte, kapan kita menggunakan unbestimmte. Nah, kalau dia seperti ini ya, kalau ada kalimat seperti ini, ini ada gambar apa? Seorang laki-laki. Nah, kalau dia gambar laki-laki, bahasa Jermannya tadi apa? Laki-laki? Der Mann. Nah, kalau kita masukkan dalam kalimat, contohnya adalah das ist. Was bedeutet das? Apa tuh artinya kira-kira? Itu adalah seorang laki-laki. Nah, di sini penggunaannya adalah unbestimmte. Sedangkan yang di sini das ist der Vater von Susi. Itu adalah ayah dari Susi. Kenapa di sini pakai der? Karena udah jelas ini ayah dari siapa? Paham? Dari si Susi. Tapi kalau misalnya saya cuma bilang itu dia adalah seorang ayah. Das ist ein Vater atau ist ein Vater. Dia adalah seorang ayah. Karena ayah yang siapa aja bisa, makanya disebut unbestimmte. Yang belum pasti. Paham sampai sini? Paham? Oke, sedangkan di sini kenapa dia pakai das ist der Vater von Susi? Di sini udah dijelaskan dia ayah dari siapa? Dari si Susi. Oke, paham?
Oke, kita lihat yang kedua. Contohnya, Afrika. Coba baca sama-sama. Afrika is a continent. Oke, kontinen kira-kira apa tuh artinya? Benua. Afrika adalah sebuah benua. Oke, nah kita lihat contoh di sini. Das is die Erde. Ini adalah sebuah bumi. Ini adalah bumi. Oke, udah jelas ya di sini. Ini adalah contoh soal untuk pembahasan tentang artikel ya. Jadi nanti kalian isi dengan bestimmte, oder unbestimmte artikel. Kalau bestimmte tadi berarti apa aja artikelnya? Der, die, das. Kalau unbestimmte? Ein, eine. Oke, paham? Oke. Berapa menit untuk mengerjakan ini kira-kira? 5 menit cukup? 10 ya? Oke, 15 menit. Itu snap. Sekalian pembahasannya. Oke, nomor 1. Wer mochten probieren? Siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Kalika. Kita siapa tunjuk tangan? Ayo siapa? Es gibt so viele Leute. Iya, ada banyak ya. Orang masa 1 sampai 10 ada yang berani mencoba. Nomor 1. Ya, silakan yang punya. Lagi tangan. Oke, siapa? Coba ajak saya makan, ya kan? Kan nggak dimakan. Benar bagi saya makan. Kalau salah jawabannya. Siapa? Ayo, ya silakan Akbar. Ya. Oostenrijk. Oostenrijk is das Land. Oke. Nah, sekarang kira-kira jawabannya benar atau salah? Siapa yang bilang benar? Nah, kalau Oostenrijk is yang benar itu adalah ein Land. Oostenrijk is ein Land. Jadi bukan pakai bestimmte-nya tapi unbestimmte. Jadi Austria itu adalah sebuah negara. Ein Land. Nomor 2. Ya. Das ist eine. Karena artikelan kata adalah di. Oke, good. Benar. Nomor 3. Nomor 3. Kita schnell. Nomor 3. Nomor 3. Wer mochten probieren nomor 3? Ayo, siapa mau coba nomor 3? Kita schnell. Oh, saya tunjuk aja lah kalau kayak gini ya. Nggak mau ya? Kita urutin aja ya. Kita Chanel, saya mau probiren, tunjuk tangan. Cepat siapa mau? Ya, bukan naik. Oke, good. Dilaring. Good. Dilaring von Anna. Jadi udah jelas ya guru yang mana. Makanya pakai di. Oke, nomor 4. Nomor 4. Wan mochten probieren nomor 4. Bitte schnell, cepet. Kesimpulan dari pembelajaran yang bisa kita simpulkan hari ini tentang artikel. Apa saja? Sudah dipahami. Oke. Ada perbedaan antara bestimmte dengan unbestimmte. Kalau bestimmte tadi apa aja? Kalau unbestimmte? Oke, contohnya. Contoh bendanya satu coba sebutin. Das Buch. Itu kalau pakai bestimmte. Kalau unbestimmte? Ein Buch. Kemudian contoh yang lain. Di tour misalnya ya, pintu itu berubah menjadi eine Tür. Das Fenster, jendela, berarti berubah menjadi oke, ein Fenster. Dan kita tahu jadi ya
penggunaan kalau udah pakai di berarti itu bendanya memang udah pasti atau yang mana yang kita maksud. Tapi kalau masih pakai unbestimmte, kita belum tahu karena itu masih umum, bersifat umum. Paham? Paham ya? Oke, jadi saya harap kalian bisa mempelajarinya di rumah dan tolong hausaufgabennya dikerjakan. Hari apa kita masuk? Oke, kita akan lanjutkan. Oke, choose. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Karena sendiri Alhamdulillah. Ini Bu Lia, jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit lagi ya. Oh iya Bu. Berkaitan dengan hasil ya supervisi yang kemarin kita lakukan ya. Kalau nggak salah materinya berartikel ya Bu Dahlia ya. Gimana Bu Dahlia? Apakah proses pembelajaran yang Bu Dahlia lakukan sudah sesuai dengan apa yang Bu Dahlia mau? Ya, kalau dibilang sudah sesuai, kebetulan karena saya menggunakan RPP ya, jadi semuanya udah sesuai dengan sintaksnya gitu. Mulai dari awal pembelajaran, pembukaan, ya sudah runut ya saya ini gitu. Dan alhamdulillah setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai juga sudah tercapai. Jadi kira-kira seluruh siswa itu sudah mampu gitu memenuhi tujuan pembelajaran yang Bu Dahlia tetapkan. Kalau dibilang 100% belum gitu ya, karena namanya istilahnya itu kan baru awal ya, masih pengenalan awal. Jadi kalau dibilang 100% enggak, tapi kalau untuk tolak ukurnya sekitar 75%, ya itu sudah. Jadi istilahnya itu sudah saya anggap termasuk tingkat keberhasilannya. Iya. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran itu? Mungkin kalau menurut saya proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu mungkin yang perlu saya tingkatkan itu adalah bagaimana meningkatkan siswa itu untuk lebih tertarik mempelajari bahasa Jerman ya, khususnya karena bahasa Jerman itu kan termasuk bahasa asing gitu ya, dan mereka mungkin masih jarang mungkin yang pernah belajar atau belum pernah sama sekali belajar sebelumnya. Jadi ya mungkin itu yang perlu saya terus gali gitu. Istilahnya saya berusaha untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang bisa menarik minat murid dan mereka merasa tertarik dengan pembelajaran saya dan mudah untuk belajar. Iya. Kemarin metode pembelajaran yang Ibu laksanakan dalam kelas itu kan pasti berbeda ya dengan materi sebelumnya. Iya. Apakah metode pembelajaran yang di artikel ini responnya jauh lebih baik atau bagaimana? Kalau misalnya itu kan kalau kita menggunakan metode pembelajaran itu apa yang sesuai dengan FPP kita itu kan harus disesuaikan dengan tema juga ya, Vera. Nah kebetulan karena tema ini adalah tema masih baru awal gitu ya, berganti. Kalau yang kemarin kan masih Zielvorstellen, memang kalau tema besarnya masih Zielvorstellen atau perkenalan diri gitu. Cuman karena ini sekarang kan udah masuk ke lebih jauh lagi, yaitu tema mengenal benda-benda yang ada di sekitar dengan mengetahui artikelnya atau jenis kelaminnya. Jadi kalau menggunakan metode pembelajaran yang ini apakah lebih baik dari yang kemarin? Ya istilahnya itu nggak bisa di-compare, belum bisa dibandingkan gitu. Tapi kalau untuk saat itu saya rasa itunya sudah cukup berhasil gitu. Kalau untuk tingkat keberhasilan dari tujuan pembelajaran yang sudah tercapai atau belum, ya saya bilang sudah cukup baik. Cukup baik ya, Bu Dahlia ya. Bagaimana dengan penggunaan media, Bu Dahlia? Bu Dahlia kemarin kan ada saya lihat menggunakan Infocus ya. Apakah Infocus itu cukup menunjang dalam proses pembelajaran itu, atau kira-kira Bu Dahlia sudah memikirkan gitu cara lain untuk membuat media pembelajaran lain yang lebih menarik gitu Bu Dahlia? Ya, karena ini kan kemarin itu saya menggunakan Infocus, itu tujuan awalnya karena kan untuk menunjukkan gambar ya, karena kan ini berhubungan dengan benda gitu kan. Dan mereka belum
awalnya belum tahu oh ini sebenarnya benda yang dimaksud gitu, makanya saya menggunakan Infocus. Dan untuk kalau misalnya apakah saya menggunakan metode yang lain, ya pasti gitu Bu. Biasanya saya menggunakan aplikasi Quizzes untuk pembelajaran supaya lebih menarik ya, kayak berupa game. Mungkin udah itu kalau misalnya ini, kalau saya ingin survei gimana apakah murid saya sudah ini atau belum, biasanya saya gunakan Google Form atau Kahoot. Juga kadang-kadang Mentimeter gitu. Seperti itu. Berarti di sini saya lihat Bu Dahlia juga sudah menguasai ya beberapa aplikasi untuk mendukung pembelajaran ya yang dilaksanakan. Saya yakin siswa itu akan lebih lebih semangat ya dan lebih menarik ya dari aplikasi-aplikasi yang sudah Bu Dahlia sebarkan di sana. Kira-kira ada nggak tantangan gitu Bu Dahlia dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Kalau tantangan namanya kita sebagai guru ya Bu, pasti banyak ya Bu. Apalagi kalau makin sekarang namanya perkembangan zaman, apalagi sekarang yang namanya generasi Z ya, sekarang udah generasi Z, istilahnya segala sesuatu itu udah berbasis dengan digital, aplikasi, apalagi setiap murid udah punya yang namanya handphone gitu. Makanya tantangannya ya kita sebagai guru harus bisa lebih lebih aware ya, lebih hati-hati, lebih awas. Apakah pembelajaran yang kita lakukan itu bisa membuat murid kita istilahnya akhlaknya itu ya. Kalau menurut saya itu akhlak yang pertama yang harus kita tanamkan. Walaupun istilahnya di era digitalisasi ini segala sesuatu kalau misalnya hanya pengetahuan itu sangat mudah didapatkan Bu Vera. Tapi ya itu tadi karakter building atau pembentukan karakternya dengan akhlaknya, sopan santunnya. Nah itu mungkin yang paling ya kita sebagai guru itu tantangan yang harus sangat kita perhatikan. Itu mungkin yang saya bisa bilang. Jadi walaupun Bu Dahlia mengajari bahasa Jerman, saya bahasa Indonesia, karakter atau adab dulu yang benar. Bu ya. Makanya misalnya kalau kayak saya biasanya gitu Bu, kalau di kelas yang mayoritas Islam ya atau Muslim, biasanya kalau sebelum pulang sekolah kan kita ada ucapin ini doa atau apa gitu kan. Nah biasanya kalau dia mayoritas kelas yang Muslim, memang kan kita lebih mudah mungkin ya, karena saya kebetulan juga Muslim. Saya biasanya kalau untuk saya ajarkan mungkin supaya mereka ingat, ayo sama-sama kita, biasanya setelah kita mengakhiri pelajaran saya ucapkan hamdalah, kemudian saya biasa sebutkan untuk penutup majelis atau kegiatan kita hari ini subhanakallahumma wa bihamdika, ya itu mungkin saya ucapkan, baru setelah itu ya ucapin salam assalamualaikum. Jadi mungkin ya walau setidaknya sedikit ya, setidaknya itu bisa menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa bermanfaat ke depannya. Sepakat sekali dengan apa yang dikatakan Bu Dahlia dan hal ini. Jadi kira-kira Bu Dahlia, apakah ada rencana Bu Dahlia nih dalam mengembangkan kompetensi Bu Dahlia lebih lanjut? Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bu Dahlia ambil? Kalau untuk mengembangkan kompetensi lebih lanjut ya mungkin saya, namanya kita sebagai guru ya Bu, pembelajar sepanjang hayat ya. Saya suka kalau misalnya ini tanpa mungkin harus disuruh gitu kan, saya suka ikut pembelajaran online, webinar udah itu. Dan ini sekarang ini saya juga lagi berusaha untuk menjadi PP gitu, PP rekognisi ya istilahnya. Dari CGP Bu, kita kan jadi PP-nya gitu kan, sekarang pembukaan harus dari CGP. Nah kebetulan karena kemarin udah selesai, jadi saya ingin coba untuk jadi PP sekarang. Lagi berusaha. Semangat terus ya Bu Dahlia ya. Jadi Bu Dahlia, kira-kira dari kegiatan supervisi yang telah kita lakukan, saya nggak senang sih menyebutnya supervisi, tapi kegiatan kita saling berbagi ya, yang kemarin Bu Dahlia memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat bagaimana keadaan di dalam kelas Bu Dahlia. Kira-kira apa yang Bu Dahlia dapatkan dari kegiatan kolaborasi kita ini? Kalau menurut saya sangat senang ya Vera istilahnya mau melihat gimana saya melakukan praktek di dalam kelas mengajar ya, karena dengan cara seperti itu kan saya juga bisa dapat masukan dari Bu Vera, apa sih yang menurut Bu Vera yang perlu saya garis bawahi, perlu saya tingkatkan gitu. Jadi ya saya sangat berterima kasih sekali dan saya sangat senang kalau mungkin kedepannya kita bisa saling kolaborasi, mungkin saya
saya kembali yang melihat gimana cara Bu Vera di kelas kan gitu, supaya kita bisa meningkatkan proses pembelajaran di kelas gitu. Bu Dahlia, terima kasih sekali nih ya atas waktunya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Oke, nanti kedepannya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, Bu boleh Dahlia. Bu Vera. Terima kasih Bu Dahlia. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Dahlia. Bu Vera tadi Bu Vera nggak jelaskan ada saya ya Bu di sini ya. Oh, iya. PP-nya ya Bu. Gak apa-apa Bu, saya kenalkan aja Bu. Iya. Kebetulan saya PP-nya Bu Vera di sini Bu. Jadi nggak apa-apa, saya kan sini mengamati nih Bu. Ya, saya akan memberi masukan sedikit ya Ibu ya. Alhamdulillah dialog pasca observasi pembelajaran hari ini adalah saya lihat Bu, Ibu sudah bagus, beruntunnya sudah, karena kita kalau kita masuk di kelas harus ada RPP ya Bu, sudah Ibu jelaskan di dalamnya juga apa yang sudah apa yang akan dilakukan semua pas diri runtunnya semua Bu. Alhamdulillah sih kalau saya lihat Ibu ini adalah apa ya, guru penggerak yang hebat, yang pasti. Iya, itu saya penilaian saya sih Bu. Jadi ini sudah chemistry Bu saya lihat. Jadi nggak perlu masukannya, hanya sedikit saja yang pasti tingkatkan terus Bu. Ya kan, karena kalau kita beda memang sih, kalau bahasa Jerman itu memang agak sulit kan Bu, sulit sekali. Tapi kalau kita dengerin lebih enak dari bahasa Inggris Bu, sebenarnya bahasa Jerman itu gitu ya Bu. Nah, untuk hari ini yang pasti terima kasih Bu, sekali lagi Ibu sudah bisa menyempatkan untuk calon CGP-nya melihat Ibu lagi di kelas ya Bu ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Dan alhamdulillah untuk hari ini sudah sesuai. Insya Allah Ibu tinggal berlanjut terus menjalankan, sehat, yang pasti bahagia, dan ilmu yang dikasih sama anak-anak sangat bermanfaat ya Bu ya, untuk amal jariah Ibu ke depan. Apalagi Ibu tadi membuka atau menutup pelajaran dengan sedikit anak-anak, memang bukan mayoritas di sini Islam ya Bu ya, tapi Ibu dengan mengadakan seperti itu sangat bagus Bu, karena anak yang sedikit itu akan dihafal terus sama Bu, akan diingat. Jadi suatu saat dia ketemu atau dia mau jadi pembicara, dia udah pasti mengingat kan begitu ya Bu. Baik Bu, itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih Bu.